begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat di Islam di masa yang akhir dan sehingga dengan nikmat-nikmat itu semua kita bisa melangkahkan kaki kita menuju Masjid JICC Jakarta Global University dalam rangka mengirimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Tak lupa sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang selalu muslim sama sampai akhir zaman. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, semoga dikasih Tuhan pada akhir zaman akan mendapat syafaat khususnya dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, seperti biasa sebelum waktu kita izinkan kami untuk membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama mengenai tugas sholat Jumat kita hari ini. Topik perangkat bulan akan dibawakan oleh Al-Fatihah Ustaz Al-Ridho S.U. MNBP. Alhamdulillah dia telah berada dengan kita sebagai wajib saudara perisai Allah. Dia juga telah berada dengan kita. Pengumuman kedua mengenai saldo kas kita. Saldo kas kita minggu yang lalu sebesar Rp800.000. Penerima promo Jumat minggu yang lalu sebesar Rp500.000. Dari saldo kas kita sebesar Rp1.300.000. Pengeluaran operasional Jumat yang lalu sebesar Rp800.000. Jadi saldo kas kita hari ini Jumat 16 Februari 2004 sebesar Rp500.000. Semoga amal salawat jariah nama Bapak Jumlah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan mendapat balasan ganjaran dan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, karena kami segala asal kami mohon kepada para jamaah untuk merapat kesah yang ada di depan terlebih dahulu sambil menunggu saudara-saudara kita yang masih dalam perjalanan, sehingga bapak-bapak yang datang duluan tidak dilakukan ini oleh jamaah yang datang belakangan. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baiknya untuk mendengarkan khutbah Jumat dengan harapan kita semua bisa mengambil iktibar dari sisi yang disampaikan tadi dan dapat kita pahami, kemudian dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rangka perbaikan pendidikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami mohon kepada para jamaah untuk segera merapat ke ruangan masjid. Sekian pengumuman dari pengurus masjid. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Hayya 'alas shalah.
Jangan tuh. Wih, Waalaikumsalam. Tambah cerita. Ya udah tuh. Gua ini 61. Itu dia. Guys, pantengin guys, udah seru nih. Radit bagus masa lalunya, orang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat
وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat walafiat. Karena dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan salat Jumat di hari yang mulia. Salawat dan salam kita limpahkan pada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini marilah kita tadabbur dan tafakkur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari mengingat segala apa yang kita amalkan selama ini dan berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti kita berusaha melaksanakan segala usaha yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarangnya. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba Allah yang muttaqin dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada hari Jumat di bulan Februari ini tidak terasa kita telah berada pada bulan Sya'ban. Pada kesempatan yang mulia ini marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita. Di antaranya dengan berusaha sungguh-sungguh untuk meningkatkan amal kebaikan di bulan Sya'ban. Di antara cara yang kita lakukan adalah meraih keberkahan di bulan Sya'ban ini dengan cara menekankan substansi dari ibadah berpuasa. Mengapa kita harus sungguh-sungguh meningkatkan amal kebaikan di bulan Sya'ban? Dengan cara menekankan substansi berpuasa di bulan Sya'ban. Ini dikarenakan bulan Sya'ban adalah bulan ke-8 dalam kalender Hijriah, adalah bulan yang mulia dan utama yang mendapatkan perhatian dari Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita tentang pentingnya bulan Sya'ban ini, yang banyak orang melupakannya atau tidak memperhatikan. Dalam sebuah hadis disebutkan, diriwayatkan dari Utsman bin Zaid radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau memperbanyak berpuasa pada suatu bulan pun sebagaimana engkau berpuasa pada bulan Sya'ban. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, Sya'ban adalah bulan di mana manusia melupakannya antara Rajab dan Ramadan. Padahal bulan Sya'ban adalah bulan di mana diangkat dan dilaporkanlah semua amalan perbuatan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, aku Rasulullah berbahagia jika amalanku itu dilaporkan ketika aku dalam keadaan berpuasa. Hadis di atas pun menunjukkan kesunahan untuk menghidupkan waktu-waktu
di mana banyak manusia terlena dengan melakukan berbagai ketaatan dan kebaikan. Dengan demikian, cara kita meningkatkan kualitas kebajikan di bulan Sya'ban di antaranya dengan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Dalam arti menjalankan substansi puasa itu sendiri, yakni meninggalkan segala perbuatan yang keji dan munkar. Cara yang paling baik ini merupakan upaya kita untuk meraih keberkahan hidup, yakni dengan bertambahnya amalan-amalan kebaikan, kemanfaatan dan kemaslahatan bagi hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin rahimakumullah, banyak dalil-dalil yang menerangkan keutamaan berpuasa di bulan Sya'ban dan keutamaan amalan-amalan yang harus dilakukan di bulan Sya'ban. Abu Nu'aim dan Ibnu Sunni meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW setiap kali memasuki bulan Sya'ban, beliau juga berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, anugerahkanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Di antara keutamaan bulan Sya'ban bahwa malam pertengahan bulan Sya'ban adalah salah satu malam yang mustajab bagi doa, sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Al-Qur'an yang mengatakan balaghana annahu kana yaqul inna du'a yustajabu fi khamsi layalin fi lailatil jum'ah wa lailatil adha wa lailatil fitr wa awwal lailatin min Rajab wa lailatil nisfi min Sya'ban. Telah datang berita pada kami bahwa dulu pernah dikatakan sesungguhnya doa dikabulkan pada 5 malam. Yang pertama adalah malam Jumat, kemudian yang kedua adalah malam hari raya Idul Adha, kemudian yang ketiga adalah malam hari raya Idul Fitri, malam pertama bulan Rajab, dan pertengahan di bulan Sya'ban. Maka disunahkan untuk kita sebagai umat muslim untuk menghidupkan malam tersebut. Malam tersebut jatuh pada tanggal 14 dan 15 bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, tak terasa kurang lebih 24 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang penuh ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, maka berpuasalah agar kamu termasuk dari orang-orang yang bertakwa. Demi Allah saya sampaikan katakan ini sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan baik yang imannya kuat, menengah ataupun yang jauh disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan panggilan ini seakan-akan Allah menginginkan mengatakan bahwa saya tidak peduli sepanjang kalian masih ada iman dan di dalam jiwa dan datang menemui panggilanku, maka aku akan jadikan yang jauh menjadi dekat, yang menengah menjadi lekat, dan yang dekat semakin dekat di sisi, yaitu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Sekarang kita tanyakan diri kita masing-masing. Cobalah kemudian sejenak saja, sepersekian menit kita diam sejenak. Tanyakan kepada jiwa kita, istaqbil qalb, kemana hidup kita hari ini? Sudah benarkah puluhan tahun kita beraktivitas? Sudah benarkah puluhan tahun isi yang kita emban? Sudah benarkah jalan hidup kita ini? Lalu bagaimana kalau kita meninggal besok? Keimanan adalah cinta, dan rasa cinta akan selalu menuntut para pencintanya untuk tunduk dan patuh kepada apa yang dicintai.
sebagaimana yang telah termaktub di dalam kitab Jauharul Tauhid. Seorang mukmin harus mengetahui dan meneliti agamanya melebihi pengetahuannya kepada alam lainnya, kepada dunianya, kepada istrinya, dan lain sebagainya. Seorang hamba tidak akan mencapai hakikat keimanan sampai pengetahuan pada agamanya melebihi pengetahuannya kepada dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasul telah meninggalkan kita manusia yang menyampaikan kepada kita risalah cinta yang paling lembut perangai akhlaknya. Beliau mewariskan kepada kita dua perkara. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni man tamassaktum bihima lan tadillu abada." Kitabullah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan pernah tersesat selamanya. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk hati khususnya dan untuk kita semua umumnya. Semoga pada bulan Sya'ban ini kita senantiasa diberi kekuatan, kemudahan dan kemampuan untuk memperbanyak kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar kecintaan yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umat Muhammad yang berusaha mempelajari sunnahnya lalu mengamalkannya dan mengimplementasikannya dalam seluruh aspek kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allah wa iyyakum minal fatihin amin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil ibadil mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikun barrun raufur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara وانتهوا عما نهى واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واهزم من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين واعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والميحان وسوء الفتنة والميحان ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sebagai suku hukum, baik kasihan dia bersuku kita manusia. Diharapkan kepada para jamaah untuk mengisi sok-sok yang kosong terlebih dahulu agar kita segera melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله له لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله